Nah, Hmm. menurut saya memang dalam hal ini kita tidak konsisten ya menerapkan asas tadi namanya ultimum remedium dalam hukum pidana kita ya tadi melalui restoratif justice itu. Betul, betul. Saya mungkin dikatakan lu kok harus begitu ya. Memang kita ini kan negara katanya negara timur yang penuh Hmm. dengan adab, keramah tamahan, suka musyawarah, menyelesaikan segala sesuatu, tidak mesti harus berakhir di penjara. Nah ini nampaknya kita ini masih menderita yang pernah kita sebut di Hmm. YouTube kita ini legal addiction atau kecanduan hukum. Hmm. Pokoknya, wah gitu loh, pokoknya melebu penjara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal. Dan seperti biasa, di samping saya ada Profesor Suteki ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suteki, di video kali ini kita akan membahas, saya kasih judulnya Edi dihantam bertubi-tubi nih, Prof. Ya. Iya, Edi Mulyadi ya. Karena setelah dilaporkan mendukung Prabowo kemarin di video kemarin ya, Edi Mulyadi kini dilaporkan karena menyebut Kalimantan tempat jin buang anak nih, Prof. Jadi saya mau sedikit bicara bacain berita, Prof. Ini saya ambil dari CNN Indonesia. Jadi Edi menyebut bahwa wilayah Kaltim sebagai tempat jin buang anak ya, sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Ia pun menyebut bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah kuntilanak hingga genderuwo. Nah, ini cuplikan lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo nggak apa-apa bangun di sana, ucap Edi dalam video yang beredar. Saya juga baca-baca keterangan langsung dari Edi Mulyadi ya. Jadi dia itu menyebut kalau diksi tempat jin buang anak itu diksi umum di bahasa Betawi yang menggambarkan lokasi yang jauh antah berantah itu. Agak seperti itu pembelaannya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ke jenengan Prof. Di kasus ini Edi Mulyadi bisa kena delik apa, Prof? Karena rame nih di Twitter sampai ngerembet. Nah, ini menariknya itu sampai merembet penjarakan Edi dan juga ada hashtag satu lagi, bubarkan PKS, Prof. Wah, tambah Iya, lagi nih ya. Iya, serius saya pantau tadi. Kemarin soal referendum aja sudah ada hashtag bubarkan PKS itu. Kayaknya balasan itu, Bro. Iya, makanya. Ya, Bapak silakan, Bro. Ya, iya. Ya kalau kita perhatikan gini ya, ketika kerisauan seseorang itu memuncak, risau dalam arti kan melihat fenomena, fakta dan seterusnya yang masuk ya, informasi yang masuk kepada seseorang itu seringkali merespons sesuatu itu secara berlebih dan bahkan mungkin dikatakan hiperbol gitulah ya. Ya, lalu apa ya kadang-kadang malah menggunakan kata-kata kiasan yang boleh jadi itu nantinya akan menyinggung orang lain. Iya, betul. Namun dalam hal kasus Mas Edi ini dalam pandangan saya tidak ada tendensi atau apa ya sifatnya itu motif tertentu yang mau merendahkan atau melecehkan atau menghina warga Kalimantan Timur. Jadi kalau kita perhatikan di masyarakat ya, kita ngomong soal dari sisi sosiologis, ungkapan tempat jin buang anak itu sebenarnya kan ya ungkapan yang biasa gitu ya. Maksudnya seperti tadi saudara katakan itu, dan bahkan kalau saya lihat dari gestur dan seterusnya itu kan terkesan terucap secara spontan. Dan hanya merupakan ilustrasi atau tadi saya katakan padanan kata, kiasan-kiasan itu. Yang kalau bisa juga dikatakan itu sebagai satir gitulah ya terhadap kondisi geografis calon ibu kota baru tersebut. Tadi saya katakan istilah jin buang anak atau tempat jin buang anak itu telah menjadi perumpamaan yang sifatnya umum tadi dipakai oleh publik. Dan bukan hanya di Bekasi atau di Jakarta atau di mana. Saya dengar juga seperti di
Sumatera, ya, atau mungkin di daerah Jabodetabek lah, itu istilah tempat jin buang anak itu hanya menggambarkan bahwa itu tempatnya jauh, terpencil, ya, dan mungkin juga dalam arti ini sulit dijangkau, atau mungkin ya memang penghuninya belum ada gitu loh. Maka dikatakan dengan narasi semacam itu. Jadi menurut saya mengenai jin buang anak itu seperti yang disampaikan oleh Mas Edi itu memang tidak ada maksud buruk atau itikat jelek, termasuk tadi saya katakan di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga memang menurut saya ini ya, tidak perlu mendapatkan reaksi yang berlebihan oleh siapapun. Namun ketika misalnya ada pihak lain yang menuntut Mas Edi karena merasa tersinggung, ya itu dipersilahkan saja, Mas. Karena tapi dalam hal ini menurut saya memang lebih baik itu ditempuh melalui restoratif justice. Ya, karena mengapa kok harus menurut saya lebih baik dengan restoratif justice itu seperti yang disampaikan oleh Kapolri kita ya, bahwa untuk kasus-kasus yang ini kan cenderung nanti ke persoalan SARA kan, dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai delik ujaran kebencian yang terkait dengan SARA. Nah, Pak Kapolri itu sudah mengeluarkan surat edaran ya, nomor 2 tahun 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Ini ya belum lama lah, ya setahun yang lalu ya, 19 Februari 2021. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika ada masalah semacam ini ya, dari kasus-kasus yang diduga itu persoalan ITE, lebih baik diselesaikan secara mediasi. Yang itu ilmunya namanya ya restoratif justice itu. Jadi kalau misalnya mau dipaksa-paksa kok ini harus masuk delik ya, terutama tadi yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Baik, 28 ayat 2 ya, ITE. Baik, Prof. Jadi jika saya bilang kayak gini, Prof, saya bisa berasumsi ini momentum serangan balasan ya dari kasus sebelumnya soal bahasa Sunda ya, yang ini menimpa partai merah latar bilang seperti itu. Kini isu ini di blow up dengan menggunakan isu kesukuan juga ya, isu kedaerahan. Kalau saya menyatakan seperti itu, apakah jenengan setuju, Bro? Melihat ini? Jika secara letterleg atau saklek gitu ya, kita menggunakan hukum itu mungkin banyak penghuni penjara itu, kalau sekarang kan hampir 2 kali lipat tuh, nanti bisa 3 kali lipat mah penghuni penjara itu. Sementara kita sebenarnya dari sisi hukum pidana itu kan sebagai ultimum remedium, sebagai langkah terakhir ketika upaya damai itu tidak berhasil. Nah, menurut saya kasus Arteria dengan Edi Mulyadi ini tentu sedikit beda ya. Karena ini juga termasuk menyangkut mengenai mens reanya atau istilahnya itu niat jahat. Meskipun ya dalam hal ini saya dengar juga Mas Arteria itu juga mengatakan ya tidak ada niat jahat saya untuk menghina orang Pasundan atau suku Sunda, itu enggak ada. Tapi dalam hal ini saya lihat Arteria itu tidak secara spontan, beda dengan Mas Edi Mulyadi itu. Kalau Mas Arteria Dahlan ini tidak secara spontan, melainkan secara sengaja. Ya kalau kita lihat ya, ada kesengajaan karena memang itu dalam pidato yang untuk memberikan tanggapan sekaligus masukan kepada Pak JA ya, Jaksa Agung. Nah di situ ada, saya katakan ada ujaran kebencian ya terhadap penggunaan bahasa Sunda oleh Kepala Kejaksaan Tinggi ya, itu diksinya itu real, tidak ada kiasan. Serta di situ ada permintaan apa? Ini yang berat kan, permintaan pencopotan. Nah itu yang repotnya di situ, kalian mengkritik loh, jangan loh menggunakan bahasa Sunda gini-gini. Tapi ketika sudah disertai dengan ini kan tampak kalau dari sisi psikologis, oh ini kok apa ya? Ya unsur kebencian itu saya kira munculnya di situ gitu loh. Seandainya waktu itu tidak ada kata-kata tolong dicopot, nah atau supaya dicopot atau berhentikan, itu saya kira nggak ada masalah. Begitu ada ikutan kata supaya dicopot, itu yang justru menunjukkan mens rea, ada titik unsur kebencian itu muncul gitu loh.
Iya, Nah, iya, iya, sedangkan ya, untuk paham, paham, paham. kasusnya Mas Edi itu kan mengeluarkan pernyataan yang diduga itu merendahkan masyarakat Kalimantan Timur itu, saya katakan itu secara spontan, dan diksinya itu adalah diksi kiasan. Kiasan, Kan oke. nggak ada, Oh, kita oke, mana oke. tahu ada jin buang anak kan, juga nggak ada kan, itu hanya kiasan saja yang, jadi menurut saya memang Oke, oke. sifatnya itu beda dengan Mas Arteria Dahlan itu. Nah, Oke, oke, lalu kalau baik, kita baik. katakan atas kasus Edi Mulyadi ini, ya boleh dikatakan begini ya, memang terkesan seperti sebagai Balasan. kasus tukar tambah. Mungkin kasus tukar tambah Iya, iya, iya. Arteria Dahlan ini. Namun ya saya berharap lah ya tidak demikian. Karena Hmm. saya juga berharap supaya pelaporan atas Mas Edi Mulyadi ini bukan sebagai ajang pembalasan atas Arteria Dahlan. Nah, Oke, harapan oke, saya oke, baik, begitulah baik. ya. Ini Ya, ya, ya. ya ikuti saja, kalau misalnya harus minta maaf dan seterusnya. Memang setiap daerah itu kan ada cara-cara sendiri, Mas. Iya, Misalnya ya, baik. Mas Edi harus ke Kalimantan meminta maaf dan Mhm. seterusnya. Tapi ya harus dengan jaminan keselamatan kan, gitu kan, Betul, betul. terhadap Mas Edi, dan itu tidak boleh dilakukan berdua, ada dua pihak. Harus ada Mhm. pihak ketiga, siapa? Ya Betul, betul. aparat penegak hukum di sana. Iya. Nanti kalau main dua pihak saja bahaya di sana ya, Iya, iya. maksudnya bisa berbahaya karena Terus, tidak ada terus. penengah. Jadi harus diikutkan di situ, kalau perlu ya kepolisian masuk, ada kejaksaan, dan sekaligus ada Tentara Nasional Indonesia. Maksudnya supaya ini nanti tidak meremen atau merembet ke Konflik hal-hal sosial lain. ya. Ya, betul. Ya, baik. Oke, Prof. Jadi yang lucunya itu kan beliau itu lagi mengkritik soal IKN ya. Substansi IKN-nya nggak dibahas oleh media itu, jadi hilang ya. Iya. Yang dibahas adalah keselio lidahnya ini ya, dengan Iya, menggunakan kiasan-kiasan yang kurang tepat. betul. Jadi menurut jenengan sebagai profesor hukum, Prof, poin apa sih sebetulnya yang sebaiknya disoroti oleh kita semua terkait dengan IKN ini, Prof? Ya, dalam pandangan saya ya, sebagai negara dengan sistem demokrasi yang katanya berkedaulatan rakyat, lalu juga disebut sebagai the open society yang sering saya katakan itu, sebenarnya sangat wajar ya kalau kebijakan publik itu dikritik oleh rakyat. Termasuk dalam hal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta direncanakan ke Kalimantan Timur. Itu kan juga menuai kontroversi kan. Betul yang banget. Sampai sekarang bisa kita katakan tidak atau belum berkesudahan begitu. Ya, nah, oleh karena itu penyusunan undang-undang IKN yang dinilai terlalu buru-buru dan juga mengandung substansi yang diduga itu bertentangan dengan konstitusi, maka sangat layak untuk dikritisi oleh rakyat. Nah, menurut saya justru ya tidak boleh dibungkam ya untuk bicara. Namun memang harus disadari bahwa kebebasan berpendapat itu kemarin sudah kita bahas ya, tetap ada pembatasan oleh hukum kan begitu. Nah, banyak persoalan yang sebenarnya waktu itu kita bahas itu bukan hanya persoalan nama tapi juga substansi ya, bentuk pemerintahan seterusnya itu ya, dan bagaimana pengelolaannya mulai dari awal sampai nanti apakah dari otorita kemudian diserahkan ke provinsi, atau yang sekarang mengembang itu kan persoalan bentuk pemerintahnya kan bukan provinsi tapi otorita. Jadi daerah khusus ya, atau memiliki kekhususan tetapi dalam bentuk otorita. Nah, ini yang banyak dikritisi, nanti kemungkinan besar itu yang akan di judicial review karena bertentangan dengan pasal 18 maupun pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 kita. Nah, jadi dari sisi substansi itu seharusnya memang kita sibuk di situ, tapi justru kita kok malah lebih suka pada bunga-bunganya itu ya. Ya, malah saya kira hal ini malah memperkeruh suasana. Nah, apakah misalnya yang bunga-bunga itu ya tadi persoalan pencemaran nama baik, dugaan singgung sara, yang sebenarnya itu kita selesaikan tadi dengan cara-cara restoratif justice atau ya dengan mediasi begitu saja lah ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Kita masuk lagi ke substansi gitu loh. Betul. Nah, kalau begini kan nanti masalah intinya tadi malah tertutup, ya kan? Sementara yang berkembang malah bunga-bunga yang tadi menurut saya betul. perlu kita perbesar. Baik, setuju Prof ya. Jadi makanya saya bertanya tentang itu. Oke, Prof. Jadi apa ya?
hari ini kan nggak banyak, Prof. Nggak banyak oposisi atau para kritikus pemerintah yang berani lantang. Ya. Namun kita juga ngelihat sekalinya ada yang berani itu mudah sekali untuk masuk bui itu. Ketika ada yang vokal itu mudah sekali, serius mudah sekali, banyak yang contohnya ya. Ya. Apa pesan jenengan bagi para pengkritik kebijakan penguasa, Prof? Ya intinya kan orang itu nggak suka ya Mas kalau di penjara. Masa ya mau penjaralah saya kan ya. Kalau bisa kita menghindari penjara kan begitu kan. Betul. Ya. Tapi kalau dalam pandangan saya ya mengkritik penguasa, apalagi bagi umat Islam ya, seorang Muslim itu kan hukumnya wajib terkait dengan apa ya kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar kan begitu. Siapapun penguasanya. Ketika sudah benar kita dukung, kalau keliru ya kita kritik. Namanya mengkritisais berarti memang ada unsur mencela, tapi yang mencelanya disertai dengan apa ya namanya data dan juga logika kan itu. Nah, memang ya kita rasakan ya nasib pengkritik di masa rezim yang represif, nanti rezim manapun gitu ya, apakah hari ini atau mungkin waktu Orde Baru itu, saya rasakan sungguh sangat memprihatinkan gitu ya. Nasib pengkritik di masa rezim yang represif. Nah, meskipun yang disampaikan itu benar adanya, Mas. Nah, apalagi kok tidak benar, apalagi mengandung unsur fitnah, mengandung unsur pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dan seterusnya, itu memang sangat besar kemungkinannya untuk masuk bui. Nah, menurut saya memang dalam hal ini kita tidak konsisten ya menerapkan asas tadi namanya ultimum remedium dalam hukum pidana kita ya, tadi melalui restoratif justice itu. Saya mungkin dikatakan, lu kok harus begitu ya? Memang kita ini kan negara katanya negara timur yang dengan adab, keramah tamahan, suka musyawarah, menyelesaikan segala sesuatu, tidak mesti harus berakhir di penjara. Nah ini nampaknya kita ini masih menderita yang pernah kita sebut di YouTube kita ini legal addiction atau kecanduan hukum. Pokoknya melebu penjara. Itu yang seharusnya semakin kesini itu kita harus semakin memperbesar ruang untuk melakukan mediasi, restoratif justice itu yang harus kita berbesar. Tapi prinsipnya tadi kritik itu mesti harus terus diberikan karena apa ya? Keberhasilan suatu program pemerintah itu antara lain dari kritik-kritik itu. Karena apa ketika misalnya kita menganggap kritik itu sebagai wilayah atau ajang untuk membangun juga. Jadi kunci agar peristiwa hukum khususnya kritikus itu sebenarnya kan ada pada penegak hukum, Mas. Khususnya siapa? Yang pada polisian. Nah, kalau kita tanya lagi, polisi itu berada di mana? Ya di bawah Kapolri kan itu. Kapolri berada di bawah siapa? Presiden. Nah, jadi kuncinya ya pada presidennya. Enggak misalnya presiden itu punya komitmen ya, jadi ditampuk pimpinan teratas itu komitmennya lakukan RJ, misalnya perintahnya begitu. Itu akan beres ya. Bawahnya juga ikut. Bukan berarti, tapi ini jangan kemudian ditafsirkan, ini kan nanti presiden campur tangan pada hukum. Bukan begitu maksudnya. Memang kalau mempunyai bawahan dalam arti Kapolri kan boleh juga kan memberikan instruksi, memberikan bukan intervensi tapi arahan supaya perkara-perkara atau peristiwa hukum ini tidak selalu berakhir pada penjara itu bagaimana ya itu. Meskipun polisi ini juga punya kan tadi sudah kita singgung itu ya ada surat edaran, jaksa juga ada peraturan kejaksaan yang semuanya termasuk sampai di pengadilan ada ruang-ruang RJ itu ada. Tapi ketika itu nggak konsisten dari bawah, taruhlah dari kepolisian, ya ambiar sama saja. Makanya harus konsisten betul nih dari kepolisian memang mengutamakan RJ. Nah, maksudnya gimana Mas? Kalau mengutamakan RJ harus ada pendidikan khusus pada rakyat. Jadi yang komitmennya kalau RJ kan namanya voluntary principle kan itu kan? Prinsip atau asas kesukarelaan. Rakyat harus kita didik supaya sukarela menyelesaikan perkaranya lewat jalur permusyawaratan ini. Gitu. Nah kita katanya cinta NKRI, NKRI mana buktinya gitu loh. Betul nggak? Nah jadi saya berpesan di sini ya siapapun yang mendengar suara saya ya melalui video ini, warga negara kita itu ya
kalau kita mau konsisten begitu, mari kita besarkan tadi ruang untuk restoratif Restoratif justice. justice. Oke. Ya, sekaligus saya juga menghimbau para pengkritis itu tetap menggunakan aspek etis disertai dengan data dan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritiklah menarik. dengan etik. Wah, gitu loh ya. atau saya itu sering sama teman-teman saya itu kita itu viral lah dengan terhormat, Prof. Ya. Wah, betul. Tanpa menghadirkan polemik baru. Baik. Oke, Prof, sudah di pertanyaan keempat ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Ternyata saya juga baru tahu ada perbedaannya dari Arteria Dahlan dengan Edi Mulyadi ini dalam pengamatan saya begitu. Iya. Dan juga tadi pesan yang sangat baik ya. Bukalah ruang lebih lebar untuk restoratif justice dan juga mengkritiklah dengan bahasa atau dengan etik ya. Menarik sekali. Oke, Prof. Sitoki, terima kasih. Tuan dan Tuhan juga terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Sitoki ini. Dan insya Allah kita akan senantiasa mengulas berita-berita viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.